Kalian pernah mikir nggak sih kenapa setiap upacara bendera kita selalu berdiri tegak buat dengerin lagu Indonesia Raya dengan lirik yang sama? Tapi kita nggak pernah benar-benar mempertanyakan salah satu fakta sejarah yang paling sering diulang di sekolah. Bukan soal kapan proklamasi, tapi soal angka keramat yang selalu nongol. 350 tahun dijajah Belanda. Angka ini udah jadi kayak rumus matematika sejarah yang nggak boleh diganggu-gugat. Kita terima mentah-mentah. Sebuah narasi yang bikin dada sesak, yang nanamkan rasa nasionalisme heroik. Tapi tunggu dulu, apa benar angka 350 tahun itu fakta atau cuma mitos yang paling populer di negeri ini? Coba lo bayangin, 3,5 abad itu bukan waktu yang sebentar. Itu sama kayak kakek buyut kita, kakek buyutnya kakek buyut kita, dan mungkin 5 generasi sebelumnya. Semuanya hidup di bawah tekanan topi laken dan sepatu kulit Belanda. Dari tahun 1600-an awal sampai 1945. Kedengarannya heroik banget kan? Tapi di sini, di Faktanya Fakta, kita nggak akan cuma nerima, kita akan bongkar lembaran sejarahnya satu persatu. Kita cek faktanya di warung kopi sejarah. Dan gue jamin, jawaban dari pertanyaan berapa lama sih Indonesia beneran dijajah Belanda ini bakal bikin kepala lo muter. Karena angkanya jauh lebih pendek dari yang selama ini kita yakini. Pertama, kita harus sepakat dulu soal definisi. Apa itu dijajah? Apakah kehadiran satu orang Belanda di satu pulau kecil itu sudah bisa disebut pulau itu dijajah? Atau apakah dijajah baru dihitung kalau seluruh wilayah yang sekarang bernama Indonesia itu benar-benar tunduk di bawah satu administrasi kolonial yang mutlak dan terpusat? Ini adalah kunci pembongkaran mitosnya. Kalau lo ngitungnya dari saat kapal Belanda pertama kali nyentuh pelabuhan Nusantara sekitar tahun 1596, terus lo tarik garis lurus sampai proklamasi 1945, ya wajar kalau ketemunya angka mendekati 350 tahun. Tapi itu sama kayak lo bilang lo punya rumah mewah cuma karena lo pernah numpang tidur semalam di sofa rumah tetangga. Kehadiran awal Belanda itu nggak sama dengan penguasaan total. Sejarah yang kita pelajari seringkali disederhanakan untuk kebutuhan narasi nasionalisme. Tujuannya mulia, yaitu menyatukan kita sebagai bangsa yang punya musuh bersama yang lama dan kejam. Tapi sebagai channel fakta, kita punya tanggung jawab untuk membedah fakta yang lebih kompleks dari sekedar slogannya. Nusantara di tahun 1600-an itu bukan Indonesia yang lo kenal sekarang. Itu adalah ribuan pulau yang dikuasai oleh puluhan kerajaan yang kuat, punya tentara sendiri, mata uang sendiri, dan bahkan ada yang punya armada laut yang ditakuti. Mereka bukan boneka yang bisa langsung diatur oleh pendatang bermata biru. Jadi, mari kita bagi periode penjajahan ini ke dalam beberapa babak. Karena yang kita hadapi di sini bukanlah satu drama panjang, melainkan serial epik yang karakternya ganti-ganti dan wilayah kekuasaannya bergeser terus-menerus. Kita akan lihat perbedaannya antara perusahaan dagang yang serakah dan sebuah negara kolonial yang ambisius. Karena dua entitas ini punya cara main dan kekuasaan yang jauh berbeda. Kalau lo siap, mari kita bedah babak pertama. Babak yang paling sering jadi biang kerok dari angka 350 tahun itu. Babak 1. VOC, bukan Belanda. Korporasi serakah, bukan pemerintahan nasional. Mari kita mulai dari titik awal perhitungan yang paling populer. Tahun 602. Ini adalah tahun berdirinya Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau yang kita kenal sebagai VOC. Sering banget VOC ini disamakan dengan kerajaan Belanda itu sendiri. Padahal, ini adalah kesalahan fatal dalam sejarah. VOC itu adalah sebuah perusahaan, sebuah kongsi dagang, yang statusnya kayak gabungan antara korporasi multinasional raksasa dengan preman bersenjata yang dikasih lisensi negara. Lo bayangin aja kayak sekarang ada perusahaan startup yang modalnya triliunan. Terus dia dikasih izin sama pemerintah buat bikin pasukan tempur sendiri, cetak uang sendiri, bahkan bikin perjanjian perang dan damai sama negara lain. Itulah VOC. VOC dibentuk karena pedagang-pedagang Belanda ini nggak mau saling sikut di Asia. Mereka dilebur jadi satu kekuatan biar bisa monopoli rempah-rempah, terutama lada, pala, dan cengkeh, yang harganya saat itu setara emas. Fokus mereka murni untung, bukan membangun pemerintahan atau sekolah di pedalaman. Kekuasaan VOC itu sangat terbatas dan sifatnya sporadis. Mereka menguasai titik-titik vital atau yang di sejarah disebut sebagai enclave dan kantor dagang. Pikirkan kayak pos jaga mereka di rute tol, bukan menguasai seluruh jaringan jalan. Wilayah mana yang VOC kuasai penuh? Batavia yang mereka jadikan markas, Kepulauan Maluku yang merupakan sumber rempah-rempah, dan beberapa pelabuhan penting di pesisir Jawa dan Sumatera. Sisanya masih otonom, masih independen, dan masih harus mereka ajak berantem terus-terusan. Ambil contoh di Jawa, meskipun VOC berkuasa di Batavia, kekuatan besar kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung itu tetap jadi lawan yang sangat tangguh. VOC berkali-kali mencoba menyerang Mataram dan berkali-kali juga gagal total. Kekuatan mereka baru melemah setelah konflik internal Mataram sendiri.
bukan karena kekuatan militer VOC yang superior. Di Banten, Kesultanan Banten baru runtuh di akhir abad ke-17, itu pun lewat cara adu domba. Dan Aceh adalah bukti nyata kalau 350 tahun itu mitos. Selama VOC berkuasa, Aceh adalah negara merdeka, sebuah kesultanan yang disegani, bahkan punya hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa lainnya. Kapal-kapal VOC bahkan harus bayar bea cukai kalau mau lewat perairan Aceh. Mana bisa dibilang dijajah kalau dia masih bisa ngatur lautnya sendiri? Jadi, selama periode 1602 sampai VOC bangkrut di tahun 1799, yang ada itu adalah hubungan kompromi yang diwarnai konflik. VOC menguasai pelabuhan dan jalur dagang, sementara kerajaan lokal menguasai pedalaman, hasil bumi, dan sebagian besar penduduk. Di mata masyarakat di pedalaman Jawa, raja mereka adalah penguasa mutlak, bukan tuan-tuan dari Batavia. Kalau lo di pedesaan, lo bayar pajak ke raja, bukan ke gubernur jenderal VOC. Lo ikut aturan adat, bukan hukum dagang Belanda. Ini yang membedakan kehadiran dagang dan penjajahan total. Kalau kita ngomongin periode penjajahan total, periode VOC ini harus kita coret dari daftar, atau setidaknya dihitung sebagai gangguan dagang bersenjata, bukan penguasaan negara. VOC itu bangkrut karena korupsi dan inefisiensi. Mereka bukan tumbang karena perlawanan lokal yang terpadu, tapi karena ulah direktur dan karyawannya sendiri yang rakus. Ketika VOC bubar di malam tahun baru 1799, utang mereka ditarik oleh kerajaan Belanda. Disinilah babak baru dan yang sesungguhnya dari penjajahan dimulai. Babak 2, dari perusahaan ke negara. Penjajahan yang sesungguhnya dimulai. Begitu VOC bubar dan utangnya diambil alih oleh pemerintah Belanda, statusnya berubah drastis. Aset-aset VOC, termasuk semua kantor, pos dagang, dan perjanjian dengan raja-raja lokal, secara resmi diubah menjadi properti negara, yang kemudian disebut Nederlands-Indie atau Hindia Belanda. Lo bayangin, tadinya cuma perusahaan yang beroperasi, sekarang jadi cabang dari negara. Ini adalah momen yang sangat penting, karena sejak saat ini, penjajahan yang dilakukan bukan lagi soal untung dagang semata, tapi soal kekuatan dan kedaulatan negara. Masa-masa awal abad ke-19 adalah masa-masa penuh gejolak. Masuklah nama Herman Willem Daendels. Dia diutus bukan sebagai pedagang, tapi sebagai gubernur jenderal yang tujuannya memperkuat pertahanan dan administrasi. Tugas utamanya, menjadikan Jawa sebagai benteng pertahanan Napoleon Bonaparte karena saat itu Belanda dikuasai Prancis. Daendels ini terkenal brutal. Dia yang bikin jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Jalan yang membentang lebih dari 1000 km itu dibangun dalam waktu singkat dengan sistem kerja paksa yang memakan ribuan nyawa rakyat. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuasaan kolonial sudah bergerak dari dagang ke eksploitasi tenaga kerja skala besar di bawah perintah negara. Tapi bahkan di masa ini, kekuasaan Belanda masih belum aman. Bukti terkuatnya adalah Perang Diponegoro di Jawa. Perang ini bukan sekedar pemberontakan kecil. Ini adalah perang besar yang menghabiskan 1/4 kas negara kerajaan Belanda dan mengerahkan puluhan ribu pasukan. Kalau Jawa sudah dijajah selama 200 tahun sebelumnya oleh VOC, kenapa Belanda harus bertarung sampai segitunya lagi cuma untuk menguasai Jawa? Karena faktanya, penguasaan mereka di pedalaman Jawa itu rapuh, dan Mataram Islam masih punya wibawa dan kekuasaan yang tak terbantahkan di mata rakyat. Penangkapan Pangeran Diponegoro adalah momen kunci yang menandai dimulainya kontrol Belanda yang lebih substansial atas Jawa. Setelah Perang Diponegoro, Belanda meluncurkan kebijakan yang paling kejam dan paling menguntungkan mereka, kultur stelsel atau tanam paksa. Rakyat Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera dipaksa menanam komoditas ekspor dan menyerahkannya ke Belanda. Ini adalah masa kejayaan keuangan Belanda, di mana mereka bisa melunasi utang negara hanya dari hasil bumi Nusantara. Tanam paksa adalah definisi klasik dari penjajahan ekonomi yang kejam. Namun, ini juga momen yang harus kita cermati. Tanam paksa memang brutal, tapi cakupannya masih didominasi Jawa. Di luar Jawa, kecuali Maluku dan beberapa kantong di Sumatera, wilayah lain masih relatif bebas atau tunduk pada perjanjian yang sifatnya non-intervensi. Kalau kita bicara penjajahan dalam arti penguasaan administrasi dan ekonomi, periode 1830-1870 ini adalah titik mulai yang lebih masuk akal, tapi masih terbatas pada pulau-pulau inti saja. Sampai tahun 1870, peta Hindia Belanda itu masih bolong-bolong. Sebagian besar pulau besar seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua masih di luar jangkauan kontrol birokrasi Belanda. Mereka masih tanah merdeka,
atau dikuasai sultan